Halo Sobat Review Militer. Malaysia adalah negara dengan kondisi geografis yang cukup unik di wilayah Asia Tenggara. Berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya yang umumnya wilayah daratannya menyambung. Negara ini memiliki wilayah yang dipisah oleh Kepulauan Anambas dan Natuna milik Indonesia, sehingga Malaysia sendiri memiliki dinamika pertahanan yang cukup menantang. Hal ini tentunya membuat Malaysia juga menuntutnya untuk memiliki pertahanan yang efektif dan dapat digerakkan dengan waktu singkat. Sebagai negara yang memiliki pulau dan wilayah perairan yang cukup luas, yang penting bagi negaranya, Malaysia bisa dapat dianggap memiliki urgensi untuk memiliki pasukan marinir layaknya beberapa negara tetangga lainnya seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina. Namun sayangnya hingga saat ini Malaysia belum mempunyai pasukan korps marinir. Ada beberapa faktor yang menghambat Malaysia untuk memiliki satuan elit tersebut. Secara geografis, wilayah kepulauan yang dimiliki Malaysia tidaklah terlalu banyak dan relatif tersebar dari pulau utamanya. Inilah mengapa Malaysia dianggap tidak memiliki urgensi geografis yang menuntut adanya pasukan korps marinir. Karena pulau-pulau yang dimilikinya tidak terlalu jauh dan pulau terluarnya masih dapat diamankan oleh pasukan angkatan darat dan lautnya. Selain faktor geografis, Angkatan Tentara Malaysia juga memiliki kendala dalam persenjataan dan struktur militer yang tidak terlalu memungkinkannya untuk memiliki pasukan marinir dalam waktu dekat. Jumlah personel Tentara Darat Malaysia atau TDM dan Tentara Laut Diraja Malaysia atau TLDM tidak terlalu besar dibandingkan militer negara-negara tetangga Malaysia pada umumnya. TDM hanya memiliki 85.000 pasukan dan TLDM memiliki 15.000 pasukan saja. Jadi, hal ini membuat pembentukan pasukan korps marinir dalam jangka waktu yang singkat cukup sulit dan dipastikan membutuhkan jumlah pasukan dan waktu yang banyak dalam proses pembentukannya. Saat ini, pasukan yang menjalankan peran operasi amfibi yaitu Satuan 10 Brigade Para yang merupakan satuan setingkat brigade yang memiliki keahlian utama untuk diterjunkan ke medan tempur dalam waktu cepat dengan berbagai cara termasuk pendaratan amfibi. Selain itu, pasukan khusus TLDM yaitu Pascal juga memiliki kemampuan pendaratan amfibi walaupun dalam jumlah pasukan dan skala operasi yang lebih terbatas dibandingkan 10 Brigade Para. Untuk persenjataan, hingga saat ini ATM tidak memiliki alutsista yang optimal dan umumnya digunakan untuk operasi pendaratan pantai. Berdasarkan observasi para ahli, kapal angkut militer Malaysia tidak dirancang untuk operasi pendaratan pantai, layaknya operasi pendaratan pada umumnya. Kapal angkut milik TLDM seperti kelas Sri Indra Sakti mampu membawa kendaraan tempur, akan tetapi tidak dapat menurunkannya di tengah laut. Selain itu, kapal angkut TLDM lainnya seperti kelas Bunga Mas 5 dan Tun Azizam hanya mampu membawa logistik tempur saja. Pada umumnya, kendaraan tempur amfibi milik Tentara Diraja Malaysia lebih banyak digunakan untuk penyeberangan perairan daratan saja, seperti sungai dan danau, yang tentunya memiliki karakteristik berbeda dengan perairan lautan. Saat ini, Malaysia sedang melakukan program pengadaan kapal angkut militer berukuran besar dengan kemampuan amfibi yang berjenis LPD yang dikenal sebagai program Multi Role Support Ship atau MRSS. Kapal yang diincar dalam pengadaan tersebut harus mampu membawa pasukan dan kendaraan dalam jumlah besar serta menampung helikopter berukuran sedang. Selain itu, bila nantinya Malaysia mempunyai kapal angkut operasi amfibi atau LPD, maka hal ini akan memicu untuk memiliki kendaraan tempur operasi pantai layaknya korps marinir pada umumnya. Untuk kendaraan tersebut, bisa saja nantinya Malaysia mengembangkan kendaraan amfibi yang sudah ada seperti AV-8 Gembita atau membeli kendaraan tempur darat amfibi lainnya seperti AV-7 dari AS atau BVS-10 dari Swedia.
Bisa disimpulkan bahwa kenapa Malaysia hingga saat ini tidak memiliki satuan Korps Marinir. Pertama, adalah faktor geografis yang mengakibatkan Malaysia tidak terlalu membutuhkan keberadaan satuan Korps Marinir ini. Kedua, struktur dan alutsista milik Angkatan Diraja Malaysia yang membuatnya cukup sulit untuk membentuk satuan tempur Korps Marinir dalam waktu dekat. Demikianlah ulasan mengenai mengapa sampai saat ini Angkatan Diraja Malaysia belum mempunyai pasukan khusus Korps Marinir seperti negara tetangga lainnya. Salam Review Militer.